Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gustina Febrianti dengan NIM 211309102, saya dari Prodi Biologi Murni. Nah, pada video kali ini saya akan membuat mengenai perpajakan yang berkaitan dengan prodi saya yaitu Biologi Murni. Simak videonya. Kenapa ya mahasiswa sekarang harus bayar pajak? Ada Kanila. Hai Kanila, sini Kak, duduk sama saya. Hai Dewi. Oke, kakak duduk sekarang. Kenapa Dewi? Kakak lihat kamu dari tadi ngedumel nih. Ada apa? Ini loh Kak, masa mahasiswa sekarang diwajibkan untuk bayar pajak dan saya nggak tahu apa fungsinya itu Kak. Ini kakak jelasin dulu ya sebelumnya mengenai pajak. Nah, di mana pajak merupakan pungutan wajib yang diberikan kepada negara oleh orang pribadi maupun badan atau perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pemungutan, pelayanan, dan pengawasan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, di mana kita sebagai mahasiswa biologi tentunya kita perlu atau memerlukan laboratorium untuk praktikum. Contohnya saja praktikum dari biokimia, di mana alat dan bahannya tidak sembarang tempat kita taruh, harus ditaruh di laboratorium. Jadi laboratorium itu sangat penting untuk anak biologi, di mana untuk mendapatkan sebuah hak Dewi harus melaksanakan kewajiban. Haknya Dewi dapat melakukan praktikum dengan baik sesuai dengan protokol, dan kewajibannya Dewi harus membayar pajak untuk gedung tersebut. Jadi laboratorium itu sangat penting bagi kita untuk mengaplikasikan suatu teori yang sudah diberikan kepada dosen untuk lebih memantapkan teori tersebut dengan melakukan praktikum dan penelitian-penelitian lainnya Dewi. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Berarti kita sebagai mahasiswa harus memang melaksanakan membayar pajak tersebut ya Kak. Selain pajak yang untuk laboratorium, kira-kira pajak apa lagi yang ada Kak? Nah, Dewi kakak jelasin lagi satu ya, kita juga sebagai mahasiswa biologi harus tahu pajak ini karena kita berhubungan dengan makhluk hidup, dengan hewan, dengan biota-biota yang lainnya, apalagi dengan alam ini. Yang satunya adalah pajak lingkungan, di mana pajak lingkungan adalah pajak yang diterapkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan isu lingkungan. Penerapan pajak lingkungan ini merupakan salah satu bentuk langkah nyata dari pemerintah dalam merespon isu-isu kerusakan lingkungan yang ada. Pajak lingkungan sendiri adalah pajak yang pemungutannya berbasis suatu unit fisik yang terbukti memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Artinya, jika kita akan membuat sesuatu di alam bebas atau di lingkungan, kita harus membayar pajak untuk jaminan dari kerusakan lingkungan yang terjadi. Contohnya saja di Tanjung Benua itu pasti dibuat jalan tol kan. Nah, di jalan tol tersebut pasti harus membayar pajak. Kenapa? Karena kita bisa lihat sendiri Tanjung Benua itu samping-sampingnya adalah hutan mangrove, di mana hutan mangrove itu memiliki banyak sekali fungsi. Kakak sebutin ya fungsinya. Yang pertama itu adalah dapat menahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai. Yang kedua, penyerap gas karbon dioksida dan penghasil oksigen. Yang ketiga, tempat hidup biota laut seperti ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan maupun biota laut lainnya. Jadi, instansi yang melakukan jalan tersebut harus membayar pajak untuk menanggung kerusakan yang terjadi bila hutan mangrove itu rusak. Jika hutan mangrove rusak, kita tidak dapat mendapatkan oksigen, tidak ada yang menyerap karbon dioksida kita, tidak ada yang menahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, dan tidak ada tempat hidup untuk biota laut. Seperti itu Dewi. Ternyata pajak itu banyak jenisnya ya Kak. Dan ternyata kita sebagai mahasiswa biologi tentu harus tahu ada pajak lingkungan untuk kelestarian alam Kak. Nah, kita sebagai mahasiswa biologi tentunya harus menjaga alam ini dengan baik, sama seperti salah satu mata kuliah yang ada, yaitu adalah restorasi di lingkungan, di mana merestorasi kembali lingkungan yang rusak. Nah, misalnya nanti jika di jalan tol tersebut lingkungan di mangrove-nya itu rusak, berarti yang membuat jalan tol itu harus membayar pajak atau menanggung akibatnya. Dan kita sendiri yang tidak tahu apa-apa, bahkan masyarakat jauh, kita juga harus tetap membantu sebagai mahasiswa biologi untuk merestorasi dari hutan mangrove tersebut. Contoh-contoh kecil misalnya memungut sampah dari hutan mangrove tersebut, dan menanam pohon mangrove lebih banyak di sana Dewi.
Wah, terima kasih Kak Nila atas ilmunya. Jadi saya sekarang tahu bahwa kenapa kita harus membayar pajak untuk mendapatkan sebuah hak. Terima kasih Kak Nila. Iya Dewi, sama-sama. Oh iya, kakak juga ada kelas nih sekarang. Kakak mau ke kelas dulu ya Dewi. Dadah, sampai jumpa. Iya Kak, silakan. Terima kasih ya penjelasannya Kak Nila. Oh, ternyata itu fungsi pajak yang harus wajib dibayarkan mahasiswa. Saya jadi tahu sekarang dan tenang deh. Video tadi merupakan penjelasan mengenai perpajakan yang berkaitan dengan prodi biologi murni. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Om Santi Santi Om. See you.